Kasih sayang Tuhan sangatlah nyata, sangatlah indah dalam hidup kita, membuat kita selalu mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk semua karya-Mu dalam kehidupan kami. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Tidak terasa ya, kita sudah berada di bulan Mei dan kasih Tuhan tetap nyata bagi kita. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu bersyukur untuk semua karya-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Biar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pegangan di dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai 31. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu, bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu, seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Amin. Tema kita saat ini, saudara-saudara, percaya akan janjinya. Sebuah grup musik bernama Pasto memiliki sebuah lagu yang berjudul Aku Pasti Kembali. Saudara, berikut penggalan lagunya. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Singkatnya, lagu ini berisikan pesan
kepada kekasih yang akan ditinggal sementara waktu, agar sang kekasih tetap setia. Saudara, lagu tersebut mirip dengan peristiwa dalam pembacaan kita saat ini. Dalam bacaan terjadi kegiatan pembasuhan kaki para murid oleh Yesus sebelum penangkapan. Ia tahu bahwa waktu bersama murid-muridnya, oleh sebab itu para murid diberi janji peneguhan. Ada beberapa hal yang dijanjikannya, yakni penolong, penghibur, yakni Roh Kudus, damai sejahtera, dan berjanji akan datang kembali, tidak pergi untuk selama-lamanya. Saudara, pada ayat 28 Yesus mengatakan, "Aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku." Peneguhan inilah saudara yang mesti diyakini oleh para murid dan semua orang percaya. Yesus meninggalkan damai sejahtera, meminta mereka bersukacitalah dalamnya, karena ia telah menggenapi janjinya dengan menganugerahkan Roh Kudus. Rumusan penting dalam ajaran Tritunggal saudara adalah Sang Bapa, Anak, dan Roh tidak terpisahkan. Karena itu saudara, kehadiran Roh Kudus semestinya dipahami sebagai kehadiran Yesus dan Bapa. Kemarin, kini, dan esok. Kita tetap bersama Kristus dalam menjalani kehidupan beriman. Percayalah akan janjinya, Tuhan mengasihi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua yang Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami terus percaya akan janji-Mu yang pasti Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan meteraikan firman-Mu dalam hati kami agar kami dapat memberlakukannya. Tuhan, kasihilah semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu kuat, sehat, dan bahagia. Kasihilah keluarga kami, anak-anak kami, pertumbuhan mereka Tuhan berkati, pendidikan mereka Tuhan tolong. Dalam menghadapi ujian, Tuhan berikan hikmat dan kepandaian. Dalam menghadapi semester juga Tuhan berkati, agar mereka boleh melewatinya dan hasilnya memberikan sukacita kebahagiaan bagi anak-anak kami. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan kami, biarlah dalam keluarga kami ada selalu kedamaian, sebab di mana ada kasih kesanalah Engkau memerintahkan berkat. Berkati juga untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Biar mereka kuat dan teguh, dan mereka juga boleh menjalani hidup ini dalam cinta kasih Tuhan, bahkan hidup mereka terberkati. Berkatilah setiap pergumulan kami, untuk saudara-saudara kami yang sakit, Engkau hadir, sembuhkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan. Dalam beban hidup kami, biarlah kuk-kuk yang kami alami, kami datang pada Tuhan sehingga semua kuk beban hidup itu terlepas karena Kristus mengasihi kami. Engkau memberkati para pelayan-Mu, biar mereka teguh melayani. Engkau memberkati bangsa kami, biar negara kami tetap aman, pemerintah memerintah dengan adil. Engkau memberkati setiap sukacita kami. Engkau melindungi kami, sehingga kami jalani hari ini dengan tenang. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang berseru. Kami datang padamu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap diberkati Tuhan sampai saat ini. Tetaplah teguh di dalam kasih-Nya, percayakan hidup ini dipimpin oleh Tuhan. Mari jalani sepanjang bulan Mei ini dengan pengharapan yang pasti dari Tuhan dan percaya akan kasih dan janji-Nya. Tuhan Yesus memberkati.